Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Mailina dengan NIM 12480300028. Di sini saya akan menyampaikan sedikit analisis dan tanggapan mengenai sejarah peradaban Islam, mulai dari proses awal masuknya Islam ke Nusantara hingga bagaimana Islam ini berkembang dan hadir secara nyata dalam kehidupan kita di masa kini, khususnya dalam bidang intelektual dan pemikiran. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui peperangan atau penaklukan, melainkan melalui jalur damai, melalui perdagangan, pendidikan, budaya, dan dakwah. Dan sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia mulai berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera dan Jawa. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku, etika bisnis, dan interaksi sosial yang baik. Nah, selain perdagangan, pendidikan dan seni budaya juga menjadi pintu masuk penting. Kitab-kitab Islam mulai dipelajari di surau dan pesantren. Sementara nilai-nilai Islam masuk ke dalam kesenian lokal melalui wayang, gamelan, hingga sastra lisan. Salah satu momen penting dalam sejarah ini adalah peran Wali Songo, para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Mereka tidak menghapus tradisi, tetapi mengislamisasi nilai-nilai yang ada tanpa memaksakan. Islam akhirnya diterima secara luas oleh masyarakat karena ajarannya yang mengedepankan keadilan, kesederhanaan, kesetaraan, dan kasih sayang. Dari titik inilah peradaban Islam mulai tumbuh di tanah air, ditandai dengan munculnya masjid, pesantren, lembaga zakat, dan jaringan sosial umat lainnya. Nah, seiring waktu, Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi. Sekarang, peradaban Islam hadir dalam bentuk yang berbeda dari masa lalu. Ia tidak lagi hanya tampak dalam simbol-simbol fisik atau kekuasaan saja, tetapi tercermin dalam pemikiran, pendidikan, dan kontribusi nyata umat Islam dalam kehidupan modern. Kita bisa melihat contohnya di negara kita saat ini. Perkembangan intelektual Islam di sini terus tumbuh melalui dunia pendidikan, ruang diskusi, hingga aktivitas sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Sekarang, pesantren dan kampus Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga mengintegrasikan ilmu sains, sosial, bahkan teknologi. Mahasiswa Muslim aktif dalam riset, diskusi lintas topik, dan turut hadir di ruang publik. Kurikulum Islam pun semakin terbuka dan dinamis. Kita juga bisa melihat banyak tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia yang terus mendorong pemahaman Islam yang inklusif dan kontekstual. Mereka tidak hanya membahas fikih dan akidah saja, tetapi juga isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan, kemanusiaan, dan relasi antar agama. Cara umat Islam menyampaikan nilai keagamaan juga semakin berkembang. Kajian dan dakwah kini bisa dengan pendekatan yang lebih ringan, visual, dan mudah dipahami oleh generasi muda. Seminar daring, rekaman kajian, hingga konten edukatif telah menjadi bagian dari wajah baru intelektual Islam. Selain itu, banyak komunitas Islam yang aktif dalam gerakan sosial, mulai dari pendidikan, pengelolaan zakat, ekonomi syariah, hingga penguatan usaha mikro. Islam kini tidak hanya hidup di masjid, tetapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat menjawab kebutuhan zaman. Memang tantangan itu tetap ada, arus informasi yang tidak selalu sehat, cara pandang yang masih sempit, dan sikap intoleransi masih menjadi hambatan, tetapi justru di tengah tantangan inilah peradaban diuji dan sekaligus diperkuat. Selama masih ada generasi yang terus belajar, berpikir dengan bijak, dan berani bersuara dengan adab, maka harapan untuk melihat peradaban Islam yang lebih kokoh dan relevan akan selalu ada. Dari penjelasan tadi, menurut saya bahwa peradaban Islam di Indonesia adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan patut kita jaga. Islam hadir ke Nusantara dengan cara yang begitu damai dan manusiawi, serta terus berkembang seiring waktu tanpa kehilangan jati dirinya. Menurut saya, inilah kekuatan Islam yang sesungguhnya, bukan sekadar simbol kejayaan masa lalu, tapi kemampuan untuk tetap relevan dan memberi solusi dalam kehidupan masa kini. Saya juga merasa bahwa kita sebagai generasi muda punya peran besar untuk meneruskan peradaban ini. Kita harus bisa menjadi pribadi yang gak hanya paham agama saja, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan yang nyata, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun teknologi.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.